Dia bukan nggak mau, bukan juga nggak tertarik. Yang terjadi sebenarnya jauh lebih rumit dari itu. Di dalam kepalanya, ada dua dorongan yang saling bertabrakan. Yang satu adalah rasa ingin, yang satunya lagi adalah ego yang menolak terlihat lemah. Dan konflik itu nggak pernah dia ucapkan ke siapapun. Kalau dia benar-benar nggak peduli, semuanya akan jauh lebih sederhana. Dia akan pergi, hilang, nggak mikir, nggak ngecek, nggak kepikiran. Tapi yang dia lakukan justru sebaliknya. Dia hadir setengah, nggak mendekat, tapi juga nggak menjauh, nggak memperjuangkan, tapi juga nggak melepaskan. Dan di titik inilah banyak orang salah paham, mengira sikap itu dingin, mengira dia nggak punya rasa. Padahal yang terjadi adalah rasa itu terlalu kuat sampai harus ditahan. Ego selalu bekerja seperti itu. Dia bukan mematikan perasaan, dia cuma berusaha mengontrolnya. Masalahnya, semakin dikontrol, semakin terasa berat di dalam. Ada momen-momen kecil yang seharusnya nggak berarti apa-apa. Tapi buat dia, semuanya terasa besar. Nama lo muncul sedikit, lebih lama di pikirannya. Respons lo yang berubah sedikit, langsung bikin dadanya nggak tenang. Keheningan yang seharusnya biasa, berubah jadi ruang kosong yang mengganggu. Dan di saat itu, dia mulai sadar ada sesuatu yang salah. Bukan salah sama lo, tapi salah sama dirinya sendiri. Karena dia mulai peduli, tanpa pernah berniat untuk peduli. Mulai mikirin lo di waktu-waktu yang gak dia rencanakan, di sela aktivitasnya, di tengah kesibukan yang harusnya menyita perhatian. Dan setiap kali pikiran itu datang, ego langsung bereaksi. Kenapa gue mikir sejauh ini? Kenapa gue ngerasa kayak gini? Kenapa dia punya pengaruh sebesar ini? Pertanyaan-pertanyaan itu gak pernah keluar dari mulutnya. Semuanya berhenti di kepala, karena mengaku berarti kalah. Dan buat ego, kalah itu bukan pilihan. Maka, dia memilih jalan yang kelihatannya aman, menjaga jarak, tapi tetap mengamati. Tenang di luar, ribut di dalam. Dia pengen tahu kabar lo, tapi gengsi buat nanya. Dia pengen dekat, tapi takut kelihatan butuh. Dia pengen diperhatikan, tapi nggak mau terlihat mengejar. Dan disinilah konflik batin itu terus berputar. Semakin dia menahan, semakin pikirannya sibuk. Semakin dia diam, semakin perasaannya nyari jalan keluar. Karena perasaan itu hidup, dan sesuatu yang hidup, nggak bisa ditekan tanpa reaksi. Dia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya nggak penting. Cara lo menjawab, kecepatan lo membalas, nada lo saat bicara, hal-hal yang bahkan lo sendiri nggak sadari, buat dia jadi bahan berpikir berjam-jam. Tapi anehnya, semua itu nggak membuat dia mendekat, justru membuat dia makin hati-hati. Karena semakin dia sadar betapa besarnya pengaruh lo, semakin ego berusaha berdiri paling depan. Ego bilang, jaga diri lo. Ego bilang, jangan sampai lo yang terlihat butuh. Ego bilang, kalau lo mundur sedikit, lo masih pegang kendali. Padahal yang sebenarnya terjadi, kendali itu perlahan hilang. Bukan di tindakan, tapi di pikiran. Dan konflik ini melelahkan, sangat melelahkan. Di satu sisi, dia pengen lo hadir. Di sisi lain, dia pengen terlihat nggak terpengaruh. Dia pengen lo sadar, tapi juga berharap lo nggak menuntut apa-apa. Karena kalau lo menuntut, dia harus memilih antara jujur atau mempertahankan ego. Dan jujur berarti membuka posisi paling rentan. Itulah kenapa dia terlihat ragu, terlihat tarik ulur, terlihat ambigu. Bukan karena dia nggak tahu apa yang dia rasakan, tapi karena dia tahu. Dan itu yang bikin dia takut. Takut kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Takut ketergantungan emosional. Takut kalau perasaannya ternyata lebih dalam dari yang dia sangka. Dan selama ketakutan itu masih lebih besar dari keberanian, ego akan terus bicara lebih keras daripada rasa. Sampai suatu titik nanti, entah egonya yang capek menahan, atau perasaannya yang akhirnya bocor. Tapi satu hal pasti, sikap dingin itu bukan tanda kosong. Itu tanda ada perang yang sedang berlangsung di dalam dirinya. Dia bilang ke dirinya sendiri kalau menjaga jarak itu pilihan paling aman. Bukan karena dia nggak peduli, tapi karena terlalu peduli justru bikin dia kehilangan kendali. Maka dia mundur, bukan pergi, bukan juga menghilang, cuma setengah langkah ke belakang. Dan jarak setengah itu sering disalahartikan. Dikira nggak tertarik, dikira sudah move on. Padahal justru di jarak itulah dia paling sering mikir. Kalau dia benar-benar nggak punya rasa, dia nggak akan repot menjaga jarak. Dia akan hilang sepenuhnya. Orang yang tidak terikat secara emosional nggak butuh strategi untuk menjauh. Tapi dia berbeda. Dia masih ada, masih muncul, masih merespon, masih tahu apa yang terjadi di hidup lo. Hanya saja, dia membatasi dirinya sendiri. Bukan karena lo berbahaya, tapi karena perasaannya ke lo
terasa terlalu kuat untuk dibiarkan liar. Menjaga jarak buat dia bukan bentuk penolakan. Itu mekanisme bertahan. Cara paling halus untuk bilang ke dirinya, tenang, lo masih pegang kendali. Dia ingin memastikan satu hal. Kalau lo pergi, itu bukan karena dia terlalu berharap. Makanya dia tidak pernah banner-banner menutup pintu. Dia cuma menahan diri di ambang. Masih melihat dari jauh. Masih memperhatikan tanpa terlihat. Masih tanpa mengaku don dari luar. Ini terlihat membingungkan. Kadang dia ada, kadang dia menghilang. Kadang responsnya hangat, kadang terasa dingin. Padahal polanya konsisten. Dia selalu muncul sebelum benar-benar hilang. Karena setiap kali dia mencoba pergi sepenuhnya, ada bagian dalam dirinya yang menolak. Ada rasa penasaran yang belum selesai. Ada keterikatan emosional yang belum terputus. Dan itu bikin dia berhenti di tengah jalan. Dia mungkin gak menghubungi lo duluan, tapi dia sadar, setiap kali lo berubah, dia mungkin gak menanyakan kabar secara langsung. Tapi dia tahu kapan lo sedang berbeda. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari perhatian yang ditahan. Jarak yang dia buat bukan jarak kosong. Itu jarak penuh pengamatan. Dia ingin dekat, tapi hanya sejauh yang masih bisa dia kendalikan. Dia ingin lo tetap ada di hidupnya, tapi tanpa membuatnya terlihat bergantung. Karena dalam pikirannya, pergi sepenuhnya itu menyakitkan. Mendekat sepenuhnya itu berbahaya. Maka dia memilih jalan tengah. Menjaga jarak sambil tetap memastikan lo belum benar-benar lepas. Dan disinilah tanda pertama itu kelihatan jelas. Orang yang tidak punya rasa tidak akan repot menjaga posisi. Dia akan bebas, netral, tidak terikat. Tapi orang yang sedang menahan obsesi akan selalu ingin berada cukup dekat untuk tahu, namun cukup jauh untuk merasa aman. Dia tidak ingin kehilangan lo, tapi dia juga tidak siap menghadapi kedalaman perasaannya sendiri. Jadi dia bertahan di area abu-abu. Area di mana dia masih bisa bilang ke dirinya sendiri, gue nggak kemana-mana kok. Padahal diam-diam, dia tidak pernah benar-benar pergi. Karena kalau dia pergi sepenuhnya, itu berarti dia harus melepaskan sesuatu yang sebenarnya belum sanggup dia lepaskan. Dan jarak itu bukan jarak karena tidak peduli. Itu jarak karena terlalu peduli. Sampai dia takut mendekat. Yang menarik itu bukan saat lo bereaksi, bukan saat lo marah, bukan saat lo menuntut. Justru saat lo tenang, disitulah reaksinya paling terasa. Tenang di sini bukan berarti dingin, bukan juga menjauh dengan sengaja. Tapi lo berhenti menggenggam, berhenti mengatur, berhenti mencari kepastian dari dia. Dan di titik itu, sesuatu di dalam dirinya mulai goyah. Selama ini, ego dia merasa aman karena satu hal. Lo terlihat masih ada, masih responsif, masih bisa ditebak. Tapi begitu lo tenang, tanpa drama, tanpa penjelasan, tanpa usaha untuk menarik perhatian, kontrol itu perlahan hilang. Dia mulai merasa kehilangan pegangan. Bukan kehilangan lo secara fisik, tapi kehilangan akses emosional ke diri lo. Dan itu jauh lebih mengganggu. Saat lo bereaksi berlebihan, dia masih bisa mengartikan semuanya. Dia masih tahu posisi dia di hidup lo. Tapi saat lo tenang, dia nggak tahu harus membaca apa. Lo nggak mengejar, lo nggak menjauh, lo nggak menunjukkan apa-apa. Dan keheningan itu jadi ruang kosong yang langsung diisi oleh pikirannya sendiri. Di situ reaksi emosionalnya mulai naik. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia bisa setenang ini? Kenapa dia nggak nyari gue? Kenapa gue yang jadi kepikiran? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena logika, tapi karena emosinya terusik. Tenang lo, terasa seperti cermin yang memperlihatkan sesuatu yang selama ini dia tutupi, bahwa ternyata dia lebih terikat dari yang dia akui. Dan ego tidak suka hal itu. Ego ingin posisi aman. Ego ingin merasa dibutuhkan. Ego ingin jadi pihak yang memegang kendali. Ketika lo tenang, ego kehilangan panggung. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya dia abaikan. Lo lebih jarang menghubungi, dan itu terasa aneh. Lo enggak logi, bereaksi cepat, dan itu terasa mengganggu. Bukan karena sikap lo salah, tapi karena sikap itu menggeser dinamika. Selama ini, dia bisa menjaga jarak, karena tahu lo masih menunggu tapi sekarang jarak itu terasa kosong. Dan di kekosongan itulah perasaannya muncul ke permukaan. Dia mungkin gak langsung mendekat, gak langsung mengaku, gak juga mengubah sikap secara drastis. Tapi reaksinya bocor lewat hal-hal kecil. Dia mulai cari-cari alasan untuk muncul. Mulai respon hal yang biasanya dia lewatkan. Mulai memperhatikan aktivitas lo lebih detail. Semua itu bukan kebetulan. Itu reaksi dari rasa yang terpicu oleh ketenangan lo.
Karena tenang lo bukan penolakan. Tenang lo adalah sinyal bahwa lo tidak lagi menggantungkan emosi ke dia. Dan buat orang yang egonya sedang menahan obsesi, itu terasa seperti ancaman. Ancaman kehilangan peran. Ancaman kehilangan pengaruh. Ancaman kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat dia akui. Makanya reaksinya justru paling kuat saat lo terlihat paling tidak membutuhkan. Karena di saat itulah dia sadar kalau lo bener-bener bisa baik-baik saja tanpa dia. Dan kesadaran itu memaksa dia menghadapi satu kenyataan yang selama ini dia hindari. Bahwa rasa itu nyata, dan ego tidak lagi cukup kuat untuk menutupinya sepenuhnya. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian, dan ini hampir selalu muncul tanpa disadari. Dia jadi jauh lebih peka terhadap perubahan kecil di diri lo. Bukan perubahan besar, bukan perubahan yang sengaja lo tunjukkan, tapi hal-hal ringan yang bahkan lo sendiri anggap sepele. Cara lo membalas pesan, nada suara lo yang sedikit beda, pilihan kata yang berubah tipis. Hal-hal yang seharusnya lewat begitu saja, justru berhenti lama di kepalanya. Dan ini bukan kebetulan. Orang yang netral nggak akan punya energi emosional untuk membaca sedetail itu. Perhatian, sedalam ini hanya muncul saat ada keterikatan. Dia mungkin tidak bertanya langsung, tidak mengonfrontasi, tidak menunjukkan kekhawatiran secara terbuka. Tapi di dalam dirinya, ada proses yang berjalan terus-menerus. Kenapa dia jawabnya beda? Kenapa rasanya ada jarak? Kenapa gue ngerasa ada yang berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak keluar dari mulutnya, tapi berputar di kepalanya lebih lama dari yang dia mau. Dan semakin kecil perubahan itu, justru semakin mengganggu. Karena perubahan kecil tidak bisa dia jelaskan dengan logika. Kalau lo marah, dia bisa bilang, oh, dia lagi. Kalau lo menjauh jealous, dia bisa bilang, oh, dia lagi capek atau nggak tertarik. Tapi perubahan kecil, itu abu-abu. Dan abu-abu membuat pikirannya bekerja berlebihan. Dia mulai membaca ulang interaksi, mengingat detail yang sebelumnya. Tidak penting, membandingkan dengan sikap lo yang dulu. Semua itu terjadi tanpa rencana. Bukan karena dia ingin ribet, tapi karena emosinya sudah terlibat. Dan ketika emosi terlibat, otak jadi sangat sensitif terhadap sinyal sekecil apapun yang menarik. Semakin dia mencoba bersikap biasa, semakin peka dia jadinya. Ego menyuruh dia untuk santai, tapi perasaannya tidak bisa ikut santai. Dia ingin terlihat tidak terpengaruh, tapi batinnya bereaksi cepat. Dia mungkin masih menjaga jarak, masih menahan diri, masih tidak mengambil langkah nyata. Tapi perhatiannya bocor. Dia tahu kapan lo sedang berbeda, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Dan disitulah tanda ini paling jelas. Bukan dari apa yang dia katakan, tapi dari seberapa detail dia memperhatikan. Karena perhatian yang selektif tidak muncul tanpa alasan. Lo tidak akan memantau perubahan kecil pada seseorang yang tidak punya ruang emosional di diri lo. Dan semakin dia sadar betapa sensitif dirinya terhadap lo, semakin kuat egonya bekerja untuk menutupi. Dia tidak mau terlihat terlalu peduli, tidak mau terlihat terlalu dalam, maka dia memilih diam. Padahal, diamnya bukan kosong, diamnya penuh dengan analisis, penuh dengan dugaan, penuh dengan rasa ingin tahu yang tidak berani dia akui. Dan di balik semua itu, ada satu kenyataan sederhana yang sering dia hindari. Kalau lo tidak penting, dia tidak akan sepusing ini. Kepekaan itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa emosinya sudah terikat lebih jauh dari yang dia izinkan untuk terlihat di satu waktu. Dia terlihat dingin, jaraknya terasa jelas, responsnya singkat, seolah semuanya biasa saja. Tapi di waktu lain, tanpa alasan yang jelas, dia bisa tiba-tiba perhatian, hadir, peduli. Dan perubahan itu sering bikin bingung. Bukan cuma buat lo, tapi juga buat dirinya sendiri. Sikap yang bertolak belakang ini bukan karena dia sedang main Terricolor dengan sengaja. Bukan juga karena dia ingin mengendalikan lo. Ini muncul karena ada dua kekuatan yang saling menarik ke arah berbeda. Perasaan mendorongnya untuk mendekat, ego memaksanya untuk menahan. Dan setiap kali salah satu lebih dominan, sikapnya ikut berubah. Saat perasaannya naik, dia ingin hadir, ingin memastikan lo baik-baik saja, ingin merasakan kedekatan. Tapi begitu dia sadar bahwa dirinya mulai terlalu terbuka, ego langsung mengambil alih. Maka dia mundur, menarik diri, membuat jarak seolah tak ada apa-apa. Dari luar, ini terlihat tidak konsisten. Tapi dari dalam, ini adalah bentuk pertahanan. Karena buat dia, bersikap konsisten berarti memilih satu arah. Dan memilih satu arah berarti mengakui sesuatu yang belum siap dia akui. Makanya sikapnya sering saling bertabrakan. Hari ini hangat, besok terasa jauh.
Hari ini responsif, besok seolah tidak peduli. Bukan karena lo berubah, tapi karena konflik batin di dalam dirinya belum selesai. Setiap kali dia terlalu dekat, ada rasa takut yang muncul. Takut kehilangan kendali, takut terlihat butuh, takut posisinya jadi lebih lemah. Dan rasa takut itu selalu memicu ego untuk mengambil alih. Sebaliknya, saat dia terlalu jauh, ada rasa kehilangan yang muncul. Rasa penasaran, rasa rindu yang tidak diundang, rasa tidak nyaman karena jarak, dan rasa itu menariknya kembali. Inilah yang membuat sikapnya terasa maju mundur, bukan karena dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Justru karena dia tahu, dan mengetahui itu membuatnya ragu melangkah. Dia ingin dekat, tapi tidak siap menghadapi konsekuensinya. Dia ingin menjaga jarak, tapi tidak sanggup melepaskan. Maka kontradiksi itu terus berulang. Dan selama ego masih berusaha menutup rasa, sikapnya akan selalu terlihat tidak sinkron, bukan manipulatif, bukan juga permainan. Ini tanda bahwa emosinya sedang bekerja, sementara egonya berusaha keras untuk tetap berdiri di atas, sampai salah satunya menyerah. Kontradiksi itu akan terus muncul, dan justru disitulah tanda paling jujur terlihat. Orang yang tidak punya rasa tidak akan seribet ini bersikap. Dia tidak pernah datang dengan pertanyaan langsung, tidak pernah berkata, "Lo masih peduli nggak?" Tidak juga meminta kepastian dengan terang-terangan. Bukan karena dia tidak ingin tahu, justru karena dia sangat ingin tahu. Tapi egonya tidak mengizinkan dia terlihat membutuhkan jawaban itu. Maka yang dia lakukan adalah mencari validasi dengan cara yang halus. Nyaris tidak terlihat. Diet, meminta perhatian, tapi menciptakan situasi agar perhatian itu muncul dengan sendirinya. Sebuah respons kecil dari lo bisa terasa sangat berarti buat dia. Bukan karena respons itu besar, tapi karena itu menenangkan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apakah gue masih penting? Validasi itu tidak selalu berupa kata, kadang cukup dari reaksi, dari cara lo membalas, dari nada lo saat bicara. Dan anehnya, dia memperhatikan semua itu tanpa pernah mengaku. Dia mungkin melempar topik ringan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Bukan untuk ngobrol panjang, tapi untuk melihat reaksi lo. Apakah lo masih terbuka? Apakah lo masih hangat? Apakah jarak itu benar-benar ada? Atau hanya di kepalanya? Dia tidak sedang bermain. Dia sedang menenangkan kegelisahannya sendiri. Karena saat lo merespons dengan biasa saja, ada rasa aman kecil yang muncul. Bukan karena lo memberi harapan, tapi karena egonya bisa berkata, masih aman, gue belum kehilangan. Tapi saat respons lo datar, atau terasa berbeda, kegelisahan itu langsung naik. Bukan kemarahan yang muncul, bukan juga tuntutan. Yang muncul adalah kebutuhan untuk memastikan ulang. Maka dia mencoba lagi, dengan cara yang sedikit berbeda, sedikit lebih halus. Dia mencari validasi tanpa ingin terlihat butuh. Karena terlihat butuh, berarti mengakui bahwa perasaannya sudah terlalu jauh. Dan itu bertentangan dengan citra diri yang ingin dia jaga. Makanya, dia memilih jalur aman. Bukan bertanya, tapi mengamati. Bukan meminta, tapi memancing. Bukan mengungkapkan, tapi menunggu. Semua itu dilakukan untuk menjaga satu hal. Posisi di mana dia masih bisa merasa tidak sepenuhnya kalah. Padahal, semakin sering dia mencari validasi, semakin jelas bahwa emosinya sudah terikat. Orang yang tidak peduli, tidak butuh penguatan emosional dari orang lain. Dia tidak akan memikirkan reaksi, tidak akan menghitung jarak, tidak akan mengulang interaksi hanya untuk memastikan satu hal. Tapi dia melakukannya. Dan setiap kali dia mendapatkan validasi kecil, ada rasa lega yang singkat. Namun rasa itu tidak bertahan lama. Karena kebutuhan akan kepastian tidak bisa dipuaskan selama egonya masih menolak kejujuran. Dan disitulah lingkaran ini terus berputar. Dia ingin yakin, tapi tidak mau mengaku. Dia ingin dekat, tapi tidak mau terlihat membutuhkan. Maka dia mencari validasi dengan cara yang paling aman. Menurut egonya, meski di dalam dirinya, kebutuhan itu terus tumbuh pelan-pelan. Ada fase di mana dia berhenti melangkah. Bukan karena jalannya buntu, tapi karena dia berdiri di dua arah sekaligus. Ke depan terasa berisiko, ke belakang terasa kehilangan, dan dari situlah tanda ini muncul. Dia tidak benar-benar move on, tapi juga tidak berani maju. Kalau dia sudah selesai secara emosional, lo tidak akan lagi menjadi pusat perhatiannya. Dia akan membuka ruang untuk orang lain, memberi energi ke hal baru, melepaskan yang lama tanpa beban. Tapi itu tidak terjadi. Fokusnya masih sering kembali ke lo. Bukan karena kebiasaan semata, tapi karena ikatan emosional itu belum terputus. Namun di saat yang sama, dia tidak melangkah mendekat. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak siap menghadapi konsekuensi dari kedekatan itu.
maka dia terjebak di tengah. Secara emosional, dia masih terikat. Secara tindakan, dia menahan diri. Dan kondisi ini menciptakan dua tanda yang sangat jelas. Yang pertama, dia sulit benar-benar membuka diri ke orang lain. Bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak ada yang tertarik, tapi karena perbandingan itu selalu muncul. Setiap orang baru terasa kurang, tidak sepenuhnya salah, tapi tidak juga tepat. Karena ada satu sosok yang masih mengisi ruang emosionalnya. Dan selama ruang itu belum kosong, tidak ada yang benar-benar bisa masuk. Tanda kedua, dia juga tidak berani melangkah ke lo. Dia menunggu momen yang tepat, menunggu rasa yang aman, menunggu kondisi yang ideal. Padahal yang sebenarnya dia tunggu adalah keberanian. Karena maju berarti menghadapi kemungkinan ditolak. Menghadapi kemungkinan terlihat lemah, menghadapi kemungkinan kehilangan kendali. Dan ego belum siap dengan semua itu. Makanya dia bertahan di posisi diam, tidak pergi, tidak mendekat. Dari luar, ini terlihat seperti kebimbangan. Tapi dari dalam, ini adalah bentuk ketakutan yang rapi. Takut kehilangan lo jika dia bergerak terlalu jauh. Takut kehilangan dirinya sendiri jika dia terlalu dekat. Dan konflik ini menguras energi. Dia memikirkan lo lebih sering daripada yang ingin dia akui. Tapi setiap kali muncul dorongan untuk maju, ada suara di dalam kepalanya yang berkata, "Jangan sekarang." Dan suara itu selalu menang. Karena suara itu bernama ego, yang berkata bahwa diam itu lebih aman daripada jujur. Padahal diam tidak menyelesaikan apa-apa, itu hanya menunda rasa. Dan semakin lama dia menunda, semakin dalam keterikatan itu mengendap. Inilah tanda paling melelahkan dari semuanya. Bukan buat lo saja, tapi juga buat dia. Karena berada di tengah berarti tidak pernah benar-benar bebas. Dia tidak bisa melangkah pergi, dan dia juga tidak bisa melangkah mendekat. Dan selama dia masih terjebak di posisi ini, satu hal tetap jelas. Orang yang tidak punya rasa tidak akan berhenti sejauh ini. Diamnya bukan karena kosong, diamnya karena terlalu penuh. Dan dia belum berani memilih arah mana yang harus dia ambil. Ego itu kuat, tapi tidak pernah benar-benar rapat. Ia bisa menahan kata, menahan tindakan, bahkan menahan jarak. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia kunci, energi. Karena apa yang benar-benar dirasakan, selalu mencari jalan keluar. Dan di titik inilah semuanya jadi jelas. Obsesi yang ditahan ego tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk. Muncul lewat perhatian kecil, lewat kepekaan berlebihan, lewat reaksi yang tidak sebanding dengan situasi, lewat diam yang terlalu penuh. Dia mungkin terlihat tenang di luar, terlihat terkendali, terlihat seolah tidak terpengaruh. Tapi di dalam, ada sesuatu yang terus bergerak. Semakin lama dia menahan, semakin sering bocornya muncul dalam caranya melihat lo, dalam caranya bereaksi saat lo berubah, dalam caranya tidak pernah benar-benar pergi. Ego membuat dia percaya bahwa menahan adalah solusi. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Menahan hanya membuat perasaan itu mengendap lebih dalam, dan sesuatu yang mengendap terlalu lama tidak menghilang, ia menguat. Itulah kenapa obsesi yang ditahan sering terasa lebih intens daripada perasaan yang diakui. Karena ia tidak punya ruang untuk keluar dengan sehat, dia tidak pernah bilang, "Gua butuh lo." Tapi sikapnya sering mengatakan itu. Dia tidak pernah mengaku, "Gue takut kehilangan." Tapi reaksinya menunjukkan ketakutan itu. Dan di satu titik, ego tidak lagi bisa menutupi semuanya. Bukan karena dia lemah, tapi karena manusia tidak dirancang untuk menyangkal perasaan tanpa batas. Selalu ada celah, dan lewat celah itulah rasa itu bocor. Mungkin tidak dalam bentuk pengakuan, mungkin bukan lewat kata-kata, tapi lewat pola yang berulang, lewat sikap yang konsisten, lewat perhatian yang tidak pernah benar-benar padam. Dan kalau lo melihat semua tanda ini sebagai satu rangkaian, bukan potongan terpisah, satu kesimpulan jadi sulit dibantah. Ini bukan tentang kebingungan, bukan tentang tricolor tanpa makna. Ini tentang obsesi yang sedang ditahan oleh ego, dan selama ego masih bertahan, rasa itu akan terus mencari jalan. Bukan untuk menyerang, bukan untuk menguasai, tapi untuk diakui. Karena pada akhirnya, yang paling melelahkan bukanlah mencintai, melainkan berpura-pura bahwa lo tidak merasakan apa-apa.